Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan ke pasar malam, belikan saya kain kasa. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum buka puasa. Sudah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Quran itu kalam Allah, datangnya dari Allah. Iya, Ustaz Somad ngomong begitu kan apologi, membela agamanya. Karena kebetulan dia muslim, ya dia bela Al-Quran. Oke, kalau memang betul Al-Quran itu benar, tunjukkan mana dalil-dalil yang argumentatif, yang bisa dibawa untuk argumentasi. Satu, kitab suci yang bahasanya tidak berubah sudah 1445 tahun adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran terjemah bahasa Sunda ada, Al-Quran terjemah bahasa Minangkabau ada, tapi ketika sholat kita tetap pakai bahasa asli Al-Quran, karena ulama memfatwakan siapa yang baca Al-Quran bukan pakai bahasa Arab dalam sholat, sholatnya batal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa asli. Coba kalau pakai bahasa kampung saya. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Batal sholat. Loh, kenapa ketawa? Begitulah Allah menjaga Al-Quran. Bahasa aslinya tidak hilang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, seandainya tiba-tiba datang batu meteor yang lewat di atas permukaan bumi, semua kertas terbakar, semua handphone lenyap, dan Al-Quran hilang dari perpustakaan, apakah Al-Quran masih ada di Tangerang Selatan? Masih. Kenapa? Karena anak-anak kita menghafal Quran di rumah Quran, di pondok tahfiz Al-Quran. Bahkan ibu-ibunya pun hafal Al-Quran. Amin. Kalau nggak percaya kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an innaka ala siratim tanzilal litudhira qauman aba'uhum. Tuh, kalau rame-rame hafal. Yang penting gerakkan aja mulut, nggak hafal pun. Namanya Yasin lipsing. Seandainya hilang semua perpustakaan, diambil oleh pasukan dari Mongol, mengambil Al-Quran yang ada di perpustakaan Baghdad, dimasukkan ke dalam sungai Tigris dan Efrat, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, air sungai menjadi hitam karena tintanya luntur. Al-Quran tidak hilang karena dihafal. Dan uniknya, kita tidak pernah menghafal surat-surat pendek. Saya nggak pernah ngapal surat Al-Fatihah. Saya nggak pernah ngapal Qul Huwallah. Saya nggak pernah ngapal Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saya nggak pernah ngapal Qul A'udzu Birabbin Nas. Kenapa hafal? Karena imam selalu baca dan kita di belakang, imamnya nggak ganti ayat lain. Betapa hebatnya Al-Quran,
enggak niat aja bisa hafal, sering dengar, sering lihat, hafal semuanya. Apalagi ayat ini Bapak Ibu nggak pernah ngapal secara khusus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu. Setengah lingkaran ini ayat kursi. Oh, jadi ayat kursi Ustaz. Iya. Saya udah lama sholat di sini nggak tahu ini ayat kursi. Kenapa orang Islam nggak pernah menghafal ayat kursi tapi hafal? Karena takut ke dapur. Habis nonton kuntilanak, mau nggak mau sering dengar, hafal. Pas ketemu hantu dibacakan kata hantunya, saya juga hafal. Emang lu aja yang hafal. Yang ketiga, Al-Quran hurufnya paling lengkap. Adakah dalam bahasa lain yang huruf S-nya sampai 4? Sa, sya, sa, so. Enggak ada. Bahasa Indonesia sa. Kalau bunyinya berubah, maknanya tetap sama. Tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ustaz Somad. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Enggak berubah. Tapi dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam bahasa Inggris juga ada huruf shin Pak Ustaz. Mana? Fashion. Bahasa Inggris juga ada huruf tha Pak Ustaz. Where are you come from? I'm coming from Perth. Perth, satu kota di Australia. How about your health? Health pakai tha, artinya kesehatan. WHO, World Health Organization. Ternyata kalau habis makan musangking ini lancar bahasa Inggris ya. Alah, mentang-mentang tadi di sana. Bahasa Inggris juga ada huruf shin, bahasa Inggris juga ada huruf tha. Tadi kata Ustaz Somad bahasa huruf Al-Quran paling lengkap, betul. Tapi bahasa Inggris enggak ada huruf bod. Waladhdallin, enggak ada. Where are you come from? From Lombon. Enggak ada. Bahasa Inggris enggak ada huruf ain. I love you. Enggak ada. Makanya ada namanya makharijul huruf. Ada ha, ada ha, ada za, ada wa, ada ja, ada la. 4. La, za, wa, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja anas. Qori kita tadi Masya Allah, suaranya, makharijul hurufnya, bayati sobasi kanahawan rasji harkanya. Terus apa kurangnya? Dikit banget. Saya tadi baru menikmati, loh kok sodaqallah. Lama saya kok pendek sekali. Ternyata efisiensi. Masya Allah. Gimana suasana Ustadz mendengar qori kita baca Quran tadi? Kalau diungkapkan perasaan saya, seperti ditinggal lagi cinta-cintanya. So sweet. Al-Quran satu-satunya bahasanya yang paling terjaga, bahasa Arab. 1446 tahun
Al-Quran yang tidak akan hilang hafalannya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Al-Quran yang hurufnya paling sempurna. 4. Al-Quran ada intonasi panjang dan pendek. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahasa Indonesia nggak ada panjang pendek. Mau kemana? Mau kemana? Sama. Makanya baca Quran itu mesti ada panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdus Somad, nggak ada yang panjang. Abdus Somad, salah, karena semuanya pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pakai intonasi hanya bahasa Arab. Bahasa Jepang nggak ada, bahasa Cina nggak ada, bahasa Korea nggak ada. Ustadz kok tahu? Ya saya nggak tahu bahasa itu, saya bilang aja nggak ada. Kalau nggak percaya pergilah ke UI, tanya yang jurusan Fakultas Sastra dan Bahasa. Bahasa Al-Quran ada mat, ada yang panjangnya 6, ada yang panjangnya 3, ada yang panjang. Ini makanya belajar Al-Quran serius. Letakkan ujung lidah di gigi depan. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. 5. Ini sampai berapa Pak Ustadz? Iya sampai habis. Tolong diingat baik-baik, karena yang akan saya jelaskan ini semuanya nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Adik-adik bisa diingat? Yang kelima, saya diundang panel seminar berdua. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa nanti acara di TVRI? Oke, I'm coming. Apa acaranya? Membahas masalah kehamilan Pak Ustaz. Salah sambung saya bilang. Mungkin Somad yang lain SPOJ, spesialis objin kandungan. Betul, kami memang undang Ustaz Abdul Somad. Loh, kok saya membahas kehamilan? Nanti yang membahas kehamilan ada dokter khusus dari Fakultas Kedokteran. Ustadz Somad membacakan ayat-ayatnya. Saya bacakan ayatnya bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, mohon maaf sperma, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah menjadi mudghah, sekepal daging, berubah menjadi izam, menjadi tulang. Tulang, bukan yang di Medan. Fakasaunal izama lahma, tulang kami balut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan makhluk yang sempurna, bukan daging, bukan darah, bukan tulang, tapi makhluk yang sempurna, manusia namanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dokter, saya tanya, Pak Dokter, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang manusia diciptakan dari sperma, berubah menjadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang, berubah menjadi manusia yang sempurna. Kapan itu diketahui dalam ilmu kedokteran? Baru 200 tahun yang lalu Pak Ustaz. Pak Dokter bertanya-tanya enggak? Saya pun bertanya juga, dan pernah saya tanyakan kepada profesor ahli kandungan dari Amerika. Terus apa jawaban dia Pak Dokter? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita lagi live. Terus apa jawaban dia Pak Dokter? Saya tanya sama dokter Amerika Pak Ustadz. Dalam kitab suci kami, manusia itu diciptakan dari nutfah, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi manusia yang sempurna. Detail lagi.
Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air, summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging, summa yursalul malaku, dikirimkan malaikat. Dokter Amerika, kira-kira dari mana Nabi Muhammad tahu tentang proses penciptaan ini? Apa kata dokter Amerika itu menjawab? Mungkin nabi kamu itu punya teleskop. Mereka orang rasional. Tapi bagi kita orang Islam, kita meyakini itu datang Tanzilal Azizir Rahim, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu. Dari mana? Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau ada anak ibu mau masuk fakultas kedokteran, boleh, Bu. Perempuan kalau diam itu tanda setuju. Itu bukan saya yang ngomong, hadis Nabi. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Kronologis hadis ini, ketika anak gadis mau nikah ditanya, "Nak, itu ada laki-laki, kamu mau nggak nikah sama dia?" Dia diam, itu tanda setuju. Anak zaman dulu begitu. Kalau anak zaman sekarang, itu ada pemuda yang minang kamu, kamu setuju? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Jadi sampai mana tadi ceritanya kok belok ke situ? Oh, kalau anaknya mau masuk fakultas kedokteran, silakan, karena nanti dia akan menjelaskan menurut ilmu kedokteran, dia akan ceramah tentang penciptaan manusia, dan itu sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Orang nanti akan mu'allaf masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berikutnya yang ke 6. Memang kalau orang nggak fokus itu susah nginget memang. Memang di hadapan dia ustadz, tapi pikiran dia kolak yang di rumah. Berikutnya yang ke-6. Subuh Jumat, ayat ini selalu dibaca. Hal ata 'alal insani 'inum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari sel telur yang ketemu dengan sperma, mohon maaf, lalu kami jadikan dia sami'an, bisa mendengar, basira, dan bisa melihat. Al-Quran 14 abad yang lalu sudah bercerita bahwa janin dalam perut ibu sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya kalau ibu pergi ke kiai, ke guru, Kiai, Habib, Tuan Guru, ini saya lagi ngandung anak, disuruh banyak-banyak zikir supaya ibunya tenang, anaknya juga tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca koran, katanya ada tur ke Moskow, ibu kota Rusia. Nanti sampai di Moskow ngelihat lukisan-lukisan sambil mendengar musik klasik yang diiringi oleh Beethoven dan Mozart. Nanti masuk ke museum, ngelihat lukisan yang cantik-cantik, lalu sambil mendengar suara musik klasik Beethoven dan Mozart. Tapi kita nggak bisa ikut, Pak, karena syaratnya mesti hamil 5 bulan. Loh, kenapa
Kenapa ibu-ibu hamil dibawa ngelihat museum? Pas ditanya, ternyata supaya ibunya tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Makanya kalian yang muda-muda, yang tua-tua nggak bisa dinasihati lagi, anaknya udah besar. Nanti kalau istri kalian mengandung, kalian jangan marah-marah. Kalian yang jadi calon ibu-ibu, kalau suami kalian marah-marah, kalian juga yang marah. Kalian nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Makanya orang-orang tua menasihati, jangan buat istrimu stres, jangan buat dia depresi, nanti anakmu. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh-soleh, baik-baik semua. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, ini istri saya lagi mengandung, gimana kira-kira? Banyak baca Quran. Kira-kira Al-Quran yang mana dibaca Pak Kiai? Ya semua. Ya semua nggak sanggup. Baca juz 11, 12 surat Yusuf. Makanya biasa orang mengandung suruh baca surat Yusuf. Maksudnya supaya ibunya tenang dan anaknya punya iman tahan godaan seperti imannya Nabi Yusuf. Ternyata ibu suami istri ini salah paham. Pas anaknya lahir dia sangka ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai, anak saya kok hitam? Ya, Kiainya sabar ditanya, suaminya mana? Ini. Ya sama. Emang kamu mau suaminya hitam anaknya putih? Siapa yang berkontribusi? Nah, jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Coba kalau kita di Masjid Islamic Center, hati kita tenang di sini. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim. Ya Somad kok nggak ada? Kenapa? Supaya kemanapun kita memandang, pikiran kita zikir. Ngelihat dinding, zikir. Ngelihat atap, zikir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di rumah kita gitu juga, di dinding kaligrafi cantik. Jangan sampai di rumah kita besar gambar acara pernikahan tahun 80. Waktu istri belum pakai jilbab, datang tamu, cantik juga bini kau ya. Ini kayaknya Ustaz Somad ini nyindir saya ini. Kuncin dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut semua meninggal. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa ternyata janin di dalam sudah bisa mendengar. Bayangkan kalau ibunya baca Quran, anaknya tenang. Ibunya selawat, anaknya tenang. Ibunya zikir, anaknya tenang. Ibunya main game online, ibunya nonton film hantu, bawaannya cemas, jantungnya nggak normal. Jantung itu kalau dia normal seperti jantung saya ini, itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo.
Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah yang lepas ini, kelihatannya ini nggak ada utang. Banyak juga yang punya utang. Ya Allah, yang punya utang segera lunaskan utangnya ya Allah. Punya utang semua. Yang penting hati kita tenang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, Al-Quran bercerita tentang ilmu. Yang kedelapan, yang ketujuh. Yang ketujuh. Saya ingat. Terus Ustadz ingat, kalau Ustadz nanya, kalau jamaah mesti jawab, itu masih fokus. Tapi kalau ditanya dia diam, itu maksudnya terserahlah mau pulang. Dia udah senggol-senggol, pulang kita. Jangan. Kenapa? Parkir payah, udah kita gini. Kita nikmati aja penderitaan ini. Yang ketujuh, Al-Quran bercerita tentang ilmu air. Itu Jakarta ini kelilingnya air laut. Banten, penyeberangan Merak Bakauheni ke Lampung, itu air laut. Seandainya air laut ini masuk ke darat dan semua air kita ini asin, seandainya tidak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Mei, Juni, Juli masih hidup. Seandainya tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau nggak ada kamu, yang senyum yang SMP, kalau nggak ada air tawar, kita hanya bisa hidup 3 hari. Hari terakhir minum air hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa bebas macet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa air laut tidak masuk ke dalam? Buka surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara air laut dan air tawar ada barzakh pemisah, la yabghiyan. Air laut tidak masuk ke darat, tidak masuk. Begitulah Allah menjaga kita. Tapi nanti sampai masanya, air laut itu akan naik bergelombang, masuk ke darat. Begitu air laut itu bergulung naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan tsunami, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan tsunami. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Ternyata apa yang terjadi sekarang, saya dikirimkan beberapa video. Ini air laut biru, ini air sungai coklat, dan ternyata mereka tidak menyatu. Yang menyatu itu aku dan kamu. Sampai mana tadi? Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Apa bisa langit itu terbelah? Ternyata di atas kita ini ada 7 lapis yang menjaga. Panjangnya 600 km. Namanya lapisan ozon. Ternyata lapisan ozon ini sudah mengalami kebocoran gara-gara banyaknya rumah kaca dan penggunaan AC. Makanya kita pakai kipas angin. AC ada, cuman kita ini lagi full ini. Ini kenapa masjid ini panas? Ini bukan panas, ini over capacity. Ini kan udah padat sekali. Ini nggak bisa sholat kalau begini nih. Ini bukan shop sholat, nggak bisa begini. Mau sujud di mana kita? Jadi ini sudah 2 kali lipat jumlah. Sebenarnya masjid ini dingin. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Bayangkan
bocor aja dikit langit karena penggunaan AC, bahan kimia, rumah kaca bolong. Dunia terjadi namanya global warming. Warm, panas. Global, dunia kepanasan. Itu makanya kalau kita ke mall banyak orang yang kepanasan. Yang senyumnya lambat loading. Jadi Allah sudah bercerita tentang lapisan ozon itu bukan bocor tapi terbelah. Idza sama'un fatarat, lapisan ozon terbelah, dan ketika terbelah masuklah batu-batu meteor. Batu meteor yang besar pernah menabrak bumi, jatuh ke dalam. Akhirnya dinosaurus mati. Seorang bapak pernah bercerita di rumah, waktu lapisan ozon datang menghantam dinosaurus, mati semuanya, tinggal satu. Siapa pak? Mamamu. Jangan ajarkan anak kita kurang ajar kepada ibunya, karena kalau kita tidak menghormati ibunya, anak pun lebih tidak menghormati. Betul? Tolong ceramah ini jangan dipotong, nanti dimasukkan ke TikTok, dituntut saya sama Komisi Perlindungan Emak-emak Garis Keras. Maka kalau ada batu meteor sebesar karung yang mau datang menyerang bumi, dia ketika kena lapisan ozon seperti es batu yang masuk ke dalam kuali, mengecil, habis. Pernah di Amerika jatuh sebesar bola kasti, bam, sebesar Danau Toba, belobang itu tanah. Allah menjaga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian, fawqakum, di atas kamu, sab'an shidada, 7 lapis bangunan yang kokoh. Begitulah Allah sayang sama kita. Tapi nanti sampai masanya lapisan ozon ini akan hancur dan turunlah batu-batu meteor itu ke dunia, dan kita semuanya mati. Tapi kita insya Allah tidak kena. Kita semua ini tidak akan mengalami itu insya Allah. Amin. Kok kita nggak ngalami Pak Ustadz? Udah mati semua. Kan kita berdoa sebelum salam dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Jauhkan aku dari fitnah hidup, itu maksudnya ketika terjadi gonjang-ganjing huru hara hari kiamat, kita semuanya sudah mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang dasar manusia ini otaknya mikir macam-macam. Ustaz, ya di akhir zaman nanti orang baik-baik mati Pak Ustaz. Iya. Terus kalau kita baik semua mati semua, Dajjal ngapain? Iya, kamu hidup, kamulah yang menghadapi Dajjal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berikutnya yang ke-8 9. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Kami jadikan bumi ini terhampar. Makanya tidak ada yang bisa hidup di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kenapa? Karena dia bukan hamparan. Dan bumi ini awalnya liar, bergoncang. Kenapa bumi ini sekarang tidak bergoncang? Allah buat ada pasaknya. Wal jibala autada, ditancapkan jibal, bukit sebagai pasaknya. Sama seperti karpet ini bergoncang. Bagaimana supaya karpet ini enggak goncang? Dipaku. Sampai masanya nanti pakunya itu copot.
wa takunul jibalu kal. Memang enak kalau ceramah jamaahnya hafal Quran ya, nyambung semua, tapi yang juz amma aja. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, semuanya kal ihnil manfus, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau ada tetangga jiran, ibu bapak angkuh sombong, pulang dari sini ambil bulu kambing, hembus ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semuanya akan tercabut. Dan ketika gunung-gunung pasak bumi ini tercabut, bumi ini bergoncang, bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat. Insya Allah kita tidak mengalami itu karena sudah, mudah-mudahan mati husnul khotimah semua. Semangat sekali mati. Ternyata ujung pulau Sumatera itu sambungan kerak bumi. Lempengan bumi ini sambungan keraknya seperti sambungan karpet. Sambungan karpet itu lempengannya di laut Aceh sana. Maka ketika dia bergoncang dikit, air laut masuk ke dalam, itulah maka pantai di Aceh surut. Dan ketika dia rapat lagi, muncullah gelombang pasang naik ke atas, yang disebut dengan tsunami tahun 2004. Sekarang sudah 2025, 21 tahun yang lalu. Mudah-mudahan saudara kita korban tsunami mati syahid semuanya insya Allah. Efek dari tsunami, satu profesor di ITB, Institut Teknologi Bandung, mengatakan kerak bumi di Pulau Sumatera bergoncang, maka masjid-masjid mesti ngukur arah kiblatnya lagi. Akhirnya kami di Pulau Sumatera semua ngukur arah kiblat. Makanya Bapak Ibu nanti kalau pergi ke Riau, ke Medan, ke Aceh, itu banyak masjid yang miring ke sana, miring ke sini. Kenapa? Karena katanya kerak buminya bergoncang gara-gara lempengan tanah. Sebulan setelah pernyataan Profesor ITB itu, Profesor satu lagi di ITB juga mengatakan ternyata kerak bumi nggak jadi bergoncang. Akhirnya pengurus masjid bingung. Nah, di Pekanbaru tempat saya ngisi pengajian, ada satu masjid provinsi namanya Masjid An-Nur, kiblatnya nggak bergeser. Tapi 1 kilo dari situ ada namanya masjid, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik, kiblatnya bergeser. Jadi saya tanya, kabar yang terakhir saya dengar Pak, itu arah bumi ini nggak bergeser. Dari Profesor ITB, kerak bumi ini nggak bergeser, di Aceh aja yang bergoncang. Ini kenapa masjid ini jadi bergeser? Kata dia, bukan masalahnya dari situ Pak Ustadz. Terus waktu mendirikan memang salah ukur. Makanya tolong datang ke kepala kantor Kementerian Agama supaya dikirim lagi lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Itu yang mengatur masalah kiblat itu, Badan Hisab dan Ru'yah, supaya menguruskan lagi arah kiblat. Alhamdulillah, andai itu terjadi di Tangerang Selatan, andai terjadi, kita nggak perlu pusing. Kenapa? Karena masjidnya bulat. Mau arah kemana pun kita tetap. Saya senang masjid ini. Kenapa saya senang? Karena nggak ada tiangnya. Kalau masjid nggak ada tiang, itu sopnya nggak putus. Dan kalau masjid nggak ada tiang, nggak ada yang nyender. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Nggak apa-apa, nggak, demi Allah nggak apa. Jangan tersinggung. Kadang-kadang, ini kadang ya, di masjid itu kadang lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Tapi masjid kita ini bagus. Apa kata Bapak Wakil Wali Kota tadi? Saya yang tersentuh waktu omongan beliau, silakan buat kegiatan free charge. Di tempat lain kalau buat kegiatan wani piro.
Yang penting jaga kebersihan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah, sehingga Tangerang Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang membuat Ustadz senang dengan masjid ini? Iya, karpetnya coba lihat. Saya pernah ceramah, karpetnya bagus, tapi sebelum ceramah dibisikkan, Ustadz, penggalangan dana, karpet kita masih hutang. Masjid kita Masya Allah tabarakallah, segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Masjid Islamic Center jadi, kantor Majelis Ulama Indonesia jadi, buatkan lagi sekolah asrama untuk anak berprestasi tapi tidak mampu jadi. Selagi ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saya cuma mau ngetes takbirnya masih kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih tahan 1 jam lagi. Bapak masih sanggup saya 1 jam? Saya nggak sanggup. Saya dari subuh tadi berangkat dari Pekanbaru, tausiah, ini tausiah terakhir. Besok masih tausiah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata di Tangerang Selatan ini waktu begitu cepat berlalu. Kita kalau ngomong di depan orang yang hatinya ikhlas, itu waktu itu cepat sekali berlalu. Memangnya Ustadz pernah ceramah rasanya lama? Pernah. Kapan? Pas menjelang buka puasa. Lamanya. Tengok jam gak bergerak. Jamaahnya pun ngelihat kita gini terus. Itu garuk-garuk kepala. Dia pun ya. Habis selesai, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu azan Jakarta. Saya tausiahnya di Riau, setengah jam lagi. Selesai tausiah, lama kali saya rasa tadi Pak, saya bilang. Kata jamaah, kami yang nunggu lebih lama lagi Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid itu kuncinya ada pada sound system. 80% masjid itu kuncinya sound system. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau sistemnya nggak bagus. Allah. Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Khotib, kadang kalau sistemnya nggak bagus, entah apa kata khotib, macam kumur-kumur. Ceramah, selama saya tausiah ini suara saya jelas kan? Alhamdulillah. Saya insya Allah bisa saya tahu ceramah itu jelas atau enggak jelas dari tatapan mata jamaah. Kalau begini tatapannya jelas. Tapi kalau dia mulai berkunang-kunang, itu cukup kultum aja, kuliah 7 menit. Terakhir yang ke-10. Jadi nanti adik-adik yang catat untuk sekolah judulnya 10. Apa yang 10? Pokoknya 10 lah. Ibu kira-kira yang 10 ini bisa diingat? Jangan khawatir, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang ke-10, sekarang orang sedang galau, gundah gulana, takut, sedih, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, mati. Maka Al-Quran memberikan solusinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, penawar. Kalau sakit, bacalah Al-Quran. Tapi baca Qur'annya dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang banyak baca Quran ini nggak jelas, tiba-tiba ujung fayakun turja'un. Baca Qurannya jelas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Alhamdulillah, Ramadan bulannya Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baca Al-Quran habis sholat tarawih jangan pulang, nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu 1 lembar bu, baca bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai 1 lembar. Ibu batuk, jangan didesak terus. Sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah, dah geser. Silakan Ustaz Somad baca Alif Lam Mim. Salah tuh Pak Ustaz. Alif Lam Mim Jalikal Zalikal Pak Ustaz. Zalikal kitabu la raiba fih. Raiba fih. Ustaz Somad karena ditegur 3 kali emosi, berani negur-negur saya. Nggak tahu saya ini alumni Timur Tengah, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Tadarus itu bukan mau petantang petenteng bangga-banggaan. Tadarus itu adalah menyadari kelemahan. Karena selama ini baca Quran sendiri, merasa kitalah juara internasional. Orang pesertanya kita sendiri. Coba kalau didengarkan bacaan kita kepada orang lain. Alhamdulillah, di Ramadan kita tetap baca Quran. Malam ini idealnya kita masuk juz yang ke-15 supaya nanti malam 27 kita segera khatam Quran insyaallah. Amin. Saya Pak Ustadz belum bisa, belum ada apa-apa. Saya baru Iqra Pak Ustadz. Khatamkan Iqra-nya. Saya baca Quran Pak Ustadz, memang udah Quran tapi nggak lancar Pak Ustadz. Justru nggak lancar itu pahalanya makin banyak karena hurufnya banyak. Kalau lancar hurufnya dikit. Alam nasyrah dikit. Coba kalau nggak lancar, alam nasyrah. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, alim 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Yasin 20. Toha 20. Hamim 20. Alif lam mim 30. Tapi jangan gara-gara itu nanti malam pas bapak disuruh tahajud jadi imam, Yasin, Allahu Akbar. Mudah-mudahan
kita semuanya khatam Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sudah tausiah 1 jam. Padahal kalau menurut aturan Ustadz Somad, kalau botolnya kecil seperti ini setengah jam. Tapi karena ternyata 2 botol, maka tetap 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal untuk kita menjadi lebih baik beramal soleh di masa akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Al-Quran itu kalam Allah, datangnya dari Allah. Iya, Ustaz Somad ngomong begitu kan apologi, membela agamanya. Karena kebetulan dia muslim, ya dia bela Al-Quran. Oke, kalau memang betul Al-Quran itu benar, tunjukkan mana dalil-dalil yang argumentatif, yang bisa dibawa untuk argumentasi. 1, kitab suci yang bahasanya tidak berubah sudah 1445 tahun adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran terjemah bahasa Sunda ada, Al-Quran terjemah bahasa Minangkabau ada, tapi ketika sholat kita tetap pakai bahasa asli Al-Quran. Karena ulama memfatwakan siapa yang baca Al-Quran bukan pakai bahasa Arab dalam sholat, sholatnya batal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa asli. Coba kalau pakai bahasa kampung saya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Batal sholat. Tuh, kenapa ketawa? Begitulah Allah menjaga Al-Quran, bahasa aslinya tidak hilang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, seandainya tiba-tiba datang batu meteor yang lewat di atas permukaan bumi, semua kertas terbakar, semua handphone lenyap, dan Al-Quran hilang dari perpustakaan, apakah Al-Quran masih ada di Tangerang Selatan? Masih. Kenapa? Karena anak-anak kita menghafal Quran di rumah Quran, di pondok tahfiz Al-Quran. Bahkan ibu-ibunya pun hafal Al-Quran. Amin. Kalau nggak percaya kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an innaka ala siratim tanzilal litudhira qauman aba'uhum. Tuh, kalau rame-rame hafal. Yang penting gerakkan aja mulut, nggak hafal pun. Namanya Yasin Lipsing. Seandainya hilang semua perpustakaan, diambil oleh pasukan dari Mongol, mengambil Al-Quran yang ada di perpustakaan Baghdad, dimasukkan ke dalam sungai Tigris dan Efrat, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, air sungai menjadi hitam karena tintanya luntur. Al-Quran tidak hilang karena dihafal. Dan uniknya, kita tidak pernah menghafal surat-surat pendek. Saya nggak pernah ngapal surat Al-Fatihah. Saya nggak pernah ngapal Qul Huwallah. Saya nggak pernah ngapal Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saya nggak pernah ngapal Qul A'udzu Birabbin Nas. Kenapa hafal? Karena imam selalu baca dan kita di belakang, imamnya nggak ganti ayat lain. Betapa hebatnya Al-Quran,
enggak niat aja bisa hafal, sering dengar, sering lihat, hafal semuanya. Apalagi ayat ini Bapak Ibu nggak pernah ngapal secara khusus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. Setengah lingkaran ini ayat kursi. Oh, jadi ayat kursi Ustaz. Iya. Saya udah lama sholat di sini nggak tahu ini ayat kursi. Kenapa orang Islam nggak pernah menghafal ayat kursi tapi hafal? Karena takut ke dapur. Habis nonton kuntilanak, mau nggak mau sering dengar hafal. Pas ketemu hantu dibacakan kata hantunya, saya juga hafal. Emang lu aja yang hafal. Yang ketiga, Al-Quran hurufnya paling lengkap. Adakah dalam bahasa lain yang huruf S-nya sampai 4? Sa, sya, sa, so. Enggak ada. Bahasa Indonesia sa. Kalau bunyinya berubah, maknanya tetap sama. Tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ustadz Somad. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Enggak berubah. Tapi dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam bahasa Inggris juga ada huruf shin Pak Ustadz. Mana? Fashion. Bahasa Inggris juga ada huruf tha Pak Ustadz. Where are you come from? I'm coming from Perth. Perth, satu kota di Australia. How about your health? Health pakai tha, artinya kesehatan. WHO, World Health Organization. Ternyata kalau habis makan musangking ini lancar bahasa Inggris ya. Alah, mentang-mentang tadi di sana. Bahasa Inggris juga ada huruf shin, bahasa Inggris juga ada huruf tha. Tadi kata Ustadz Somad, bahasa huruf Al-Quran paling lengkap, betul. Tapi bahasa Inggris enggak ada huruf bod. Waladdallin, enggak ada. Where are you come from? From Lombon. Enggak ada. Bahasa Inggris enggak ada huruf ain. I love you. Enggak ada. Makanya ada namanya makharijul huruf. Ada ha, ada ha, ada za, ada wa, ada ja, ada la. 4. Za, za, wa, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja anas. Qori kita tadi Masya Allah, suaranya, makharijul hurufnya, bayati sobasi kanahawan rasji harkanya. Terus apa kurangnya? Dikit banget. Saya tadi baru menikmati, loh kok sodaqallah. Lama saya kok pendek sekali. Ternyata efisiensi. Masya Allah. Gimana suasana Ustadz mendengar qori kita baca Quran tadi? Kalau diungkapkan perasaan saya, seperti ditinggal lagi cinta-cintanya. So sweet. Al-Quran satu-satunya bahasanya yang paling terjaga, bahasa Arab 1446 tahun.
Al-Quran yang tidak akan hilang hafalannya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Al-Quran yang hurufnya paling sempurna. 4, Al-Quran ada intonasi panjang dan pendek. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahasa Indonesia nggak ada panjang pendek. Mau kemana? Mau kemana? Sama. Makanya baca Quran itu mesti ada panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdus Somad, nggak ada yang panjang. Abdus Somad, salah. Karena semuanya pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pakai intonasi hanya bahasa Arab. Bahasa Jepang nggak ada, bahasa Cina nggak ada, bahasa Korea nggak ada. Ustadz kok tahu? Ya saya nggak tahu bahasa itu, saya bilang aja nggak ada. Kalau nggak percaya pergilah ke UI, tanya yang jurusan Fakultas Sastra dan Bahasa. Bahasa Al-Quran ada mat, ada yang panjangnya 6, ada yang panjangnya 3, ada yang panjang. Ini makanya belajar Al-Quran serius. Letakkan ujung lidah di gigi depan. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. 5. Ini sampai berapa Pak Ustadz? Iya sampai habis. Tolong diingat baik-baik, karena yang akan saya jelaskan ini semuanya nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Adik-adik bisa diingat? Yang kelima, saya diundang panel seminar berdua. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa nanti acara di TVRI? Oke, I'm coming. Apa acaranya? Membahas masalah kehamilan Pak Ustaz. Salah sambung saya bilang. Mungkin Somad yang lain, SPOJ, spesialis obgyn kandungan. Betul, kami memang undang Ustaz Abdul Somad. Loh, kok saya membahas kehamilan? Nanti yang membahas kehamilan ada dokter khusus dari Fakultas Kedokteran. Ustadz Somad membacakan ayat-ayatnya. Saya bacakan ayatnya bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, mohon maaf sperma, berubah menjadi alaqah, segumpal darah, berubah menjadi mudghah, sekepal daging, berubah menjadi izam, menjadi tulang. Tulang, bukan yang di Medan. Fakasawnal izama lahma, tulang kami balut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan makhluk yang sempurna, bukan daging, bukan darah, bukan tulang, tapi makhluk yang sempurna, manusia namanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dokter, saya tanya, Pak Dokter, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang manusia diciptakan dari sperma, berubah menjadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang, berubah menjadi manusia yang sempurna. Kapan itu diketahui dalam ilmu kedokteran? Baru 200 tahun yang lalu Pak Ustaz. Pak Dokter bertanya-tanya enggak? Saya pun bertanya juga, dan pernah saya tanyakan kepada profesor ahli kandungan dari Amerika. Terus apa jawaban dia Pak Dokter? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita lagi live. Terus apa jawaban dia Pak Dokter? Saya tanya sama dokter Amerika Pak Ustadz. Dalam kitab suci kami, manusia itu diciptakan dari nutfah, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi manusia yang sempurna. Detail lagi.
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging, summa yursalul malaku, dikirimkan malaikat. Dokter Amerika, kira-kira dari mana Nabi Muhammad tahu tentang proses penciptaan ini? Apa kata dokter Amerika itu menjawab? Mungkin nabi kamu itu punya teleskop. Mereka orang rasional. Tapi bagi kita orang Islam, kita meyakini itu datang Tanzilal Azizir Rahim, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu. Dari mana? Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau ada anak ibu mau masuk fakultas kedokteran, boleh, Bu. Perempuan kalau diam itu tanda setuju. Itu bukan saya yang ngomong, hadis Nabi. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Kronologis hadis ini, ketika anak gadis mau nikah ditanya, "Nak, itu ada laki-laki, kamu mau nggak nikah sama dia?" Dia diam, itu tanda setuju. Anak zaman dulu begitu. Kalau anak zaman sekarang, itu ada pemuda yang minang kamu setuju? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Jadi sampai mana tadi ceritanya kok belok ke situ? Oh, kalau anaknya mau masuk fakultas kedokteran, silakan, karena nanti dia akan menjelaskan menurut ilmu kedokteran, dia akan ceramah tentang penciptaan manusia, dan itu sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Orang nanti akan mu'allaf masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berikutnya yang ke-6. Memang kalau orang nggak fokus itu susah ngingat memang. Memang di hadapan dia ustadz, tapi pikiran dia kolak yang di rumah. Berikutnya yang ke-6. Subuh Jumat, ayat ini selalu dibaca. Hal ata 'alal insani 'inum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari sel telur yang ketemu dengan sperma, mohon maaf, lalu kami jadikan dia sami'an, bisa mendengar, basira, dan bisa melihat. Al-Quran 14 abad yang lalu sudah bercerita bahwa janin dalam perut ibu sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya kalau ibu pergi ke kiai, ke guru, Kiai, Habib, Tuan Guru, ini saya lagi ngandung anak, disuruh banyak-banyak zikir supaya ibunya tenang, anaknya juga tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca koran, katanya ada tur ke Moskow, ibu kota Rusia. Nanti sampai di Moskow ngelihat lukisan-lukisan sambil mendengar musik klasik yang diiringi oleh Beethoven dan Mozart. Nanti masuk ke museum, ngelihat lukisan yang cantik-cantik, lalu sambil mendengar suara musik klasik Beethoven dan Mozart. Tapi kita nggak bisa ikut, Pak, karena syaratnya mesti hamil 5 bulan. Loh, kenapa
Kenapa ibu-ibu hamil dibawa ngelihat museum? Pas ditanya, ternyata supaya ibunya tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Makanya kalian yang muda-muda, yang tua-tua nggak bisa dinasihati lagi, anaknya udah besar. Nanti kalau istri kalian mengandung, kalian jangan marah-marah. Kalian yang jadi calon ibu-ibu, kalau suami kalian marah-marah, kalian juga yang marah. Kalian nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Makanya orang-orang tua menasihati, jangan buat istrimu stres, jangan buat dia depresi, nanti anakmu. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh-soleh, baik-baik semua. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, ini istri saya lagi mengandung, gimana kira-kira? Banyak baca Quran. Kira-kira Al-Quran yang mana dibaca Pak Kiai? Ya semua. Ya semua nggak sanggup. Baca juz 11, 12 surat Yusuf. Makanya biasa orang mengandung suruh baca surat Yusuf. Maksudnya supaya ibunya tenang dan anaknya punya iman tahan godaan seperti imannya Nabi Yusuf. Ternyata ibu suami istri ini salah paham. Pas anaknya lahir dia sangka ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai, anak saya kok hitam? Ya, Kiainya sabar, ditanya suaminya mana? Ini. Iya sama. Emang kamu mau suaminya hitam anaknya putih? Siapa yang berkontribusi? Nah, jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Coba kalau kita di Masjid Islamic Center, hati kita tenang di sini. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim. Ya Somad kok nggak ada? Kenapa? Supaya kemanapun kita memandang, pikiran kita zikir. Ngelihat dinding, zikir. Ngelihat atap, zikir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di rumah kita gitu juga, di dinding kaligrafi cantik. Jangan sampai di rumah kita besar gambar acara pernikahan tahun 80. Waktu istri belum pakai jilbab, datang tamu, cantik juga bini kau ya. Ini kayaknya Ustaz Somad ini nyindir saya ini. Kuncin dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut semua meninggal. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa ternyata janin di dalam sudah bisa mendengar. Bayangkan kalau ibunya baca Quran, anaknya tenang. Ibunya selawat, anaknya tenang. Ibunya zikir, anaknya tenang. Ibunya main game online, ibunya nonton film hantu, bawaannya cemas, jantungnya nggak normal. Jantung itu kalau dia normal seperti jantung saya ini, itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo.
Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah yang lepas ini, kelihatannya ini nggak ada utang. Banyak juga yang punya utang. Ya Allah, yang punya utang segera lunaskan utangnya ya Allah. Punya utang semua. Yang penting hati kita tenang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, Al-Quran bercerita tentang ilmu. Yang kedelapan, yang ketujuh. Yang ketujuh. Saya ingat. Terus Ustadz ingat, kalau Ustadz nanya, kalau jamaah mesti jawab, itu masih fokus. Tapi kalau ditanya dia diam, itu maksudnya terserahlah mau pulang. Dia udah senggol-senggol, pulang kita. Jangan. Kenapa? Parkir payah, udah kita gini aja. Kita nikmati aja penderitaan ini. Yang ketujuh, Al-Quran bercerita tentang ilmu air. Itu Jakarta ini kelilingnya air laut. Banten, penyeberangan Merak Bakauheni ke Lampung, itu air laut. Seandainya air laut ini masuk ke darat dan semua air kita ini asin, seandainya tidak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Mei, Juni, Juli masih hidup. Seandainya tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau nggak ada kamu, yang senyum yang SMP. Kalau nggak ada air tawar, kita hanya bisa hidup 3 hari. Hari terakhir minum air hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa bebas macet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa air laut tidak masuk ke dalam? Buka surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara air laut dan air tawar ada barzakh pemisah, la yabghiyan. Air laut tidak masuk ke darat, tidak masuk. Begitulah Allah menjaga kita. Tapi nanti sampai masanya, air laut itu akan naik bergelombang masuk ke darat. Begitu air laut itu bergulung naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan tsunami, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan Sumanto. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Ternyata apa yang terjadi sekarang, saya dikirimkan beberapa video. Ini air laut biru, ini air sungai coklat, dan ternyata mereka tidak menyatu. Yang menyatu itu aku dan kamu. Sampai mana tadi? Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Apa bisa langit itu terbelah? Ternyata di atas kita ini ada 7 lapis yang menjaga. Panjangnya 600 km. Namanya lapisan ozon. Ternyata lapisan ozon ini sudah mengalami kebocoran gara-gara banyaknya rumah kaca dan penggunaan AC. Makanya kita pakai kipas angin. AC ada, cuman kita ini lagi full ini. Ini kenapa masjid ini panas? Ini bukan panas, ini over capacity. Ini kan udah padat sekali. Ini nggak bisa sholat kalau begini nih. Ini bukan shop sholat, nggak bisa begini. Mau sujud di mana kita? Jadi ini sudah 2 kali lipat jumlah. Sebenarnya masjid ini dingin. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Bayangkan
bocor aja dikit langit karena penggunaan AC, bahan kimia, rumah kaca bolong, dunia terjadi namanya global warming. Warm, panas. Global, dunia kepanasan. Itu makanya kalau kita ke mall banyak orang yang kepanasan. Yang senyumnya lambat loading. Jadi Allah sudah bercerita tentang lapisan ozon itu bukan bocor tapi terbelah. Idza sama'un fatarat, lapisan ozon terbelah, dan ketika terbelah masuklah batu-batu meteor. Batu meteor yang besar pernah menabrak bumi, jatuh ke dalam. Akhirnya dinosaurus mati. Seorang bapak pernah bercerita di rumah, waktu lapisan ozon datang menghantam dinosaurus, mati semuanya, tinggal satu. Siapa pak? Mamamu. Jangan ajarkan anak kita kurang ajar kepada ibunya, karena kalau kita tidak menghormati ibunya, anak pun lebih tidak menghormati. Betul? Tolong ceramah ini jangan dipotong, nanti dimasukkan ke TikTok, dituntut saya sama Komisi Perlindungan Emak-emak garis keras. Maka kalau ada batu meteor sebesar karung yang mau datang menyerang bumi, dia ketika kena lapisan ozon seperti es batu yang masuk ke dalam kuali, mengecil, habis. Pernah di Amerika jatuh sebesar bola kasti, bam, sebesar Danau Toba, belobang itu tanah. Allah menjaga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian, fawqakum di atas kamu, sab'an shidada, 7 lapis bangunan yang kokoh. Begitulah Allah sayang sama kita. Tapi nanti sampai masanya lapisan ozon ini akan hancur dan turunlah batu-batu meteor itu ke dunia, dan kita semuanya mati. Tapi kita insya Allah tidak kena. Kita semua ini tidak akan mengalami itu insya Allah. Amin. Kok kita nggak ngalami Pak Ustaz? Udah mati semua. Kan kita berdoa sebelum salam dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Jauhkan aku dari fitnah hidup, itu maksudnya ketika terjadi gonjang-ganjing huru hara hari kiamat, kita semuanya sudah mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi memang dasar manusia ini otaknya mikir macam-macam. Ustaz, ya di akhir zaman nanti orang baik-baik mati Pak Ustaz. Iya. Terus kalau kita baik semua mati semua, Dajjal ngapain? Iya, kamu hidup, kamulah yang menghadapi Dajjal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berikutnya yang ke-8 9 amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada, kami jadikan bumi ini terhampar. Makanya tidak ada yang bisa hidup di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kenapa? Karena dia bukan hamparan. Dan bumi ini awalnya liar, bergoncang. Kenapa bumi ini sekarang tidak bergoncang? Allah buat ada pasaknya. Wal jibala autada, ditancapkan jibal, bukit sebagai pasaknya. Sama seperti karpet ini bergoncang. Bagaimana supaya karpet ini enggak goncang? Dipaku. Sampai masanya nanti pakunya itu copot,
Wa takunul jibalu kal. Memang enak kalau ceramah jamaahnya hafal Quran ya. Nyambung semua, tapi yang juz amma aja. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, semuanya kal ihnil manfus, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau ada tetangga jiran ibu bapak angkuh sombong, pulang dari sini ambil bulu kambing, hembus ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semuanya akan tercabut. Dan ketika gunung-gunung pasak bumi ini tercabut, bumi ini bergoncang, bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat. Insya Allah kita tidak mengalami itu karena sudah, mudah-mudahan mati husnul khotimah semua. Semangat sekali mati. Ternyata ujung pulau Sumatera itu sambungan kerak bumi. Lempengan bumi ini sambungan keraknya seperti sambungan karpet. Sambungan karpet itu lempengannya di laut Aceh sana. Maka ketika dia bergoncang dikit, air laut masuk ke dalam, itulah maka pantai di Aceh surut. Dan ketika dia rapat lagi, muncullah gelombang pasang naik ke atas, yang disebut dengan tsunami tahun 2004. Sekarang sudah 2025, 21 tahun yang lalu. Mudah-mudahan saudara kita korban tsunami mati syahid semuanya insya Allah. Efek dari tsunami, satu profesor di ITB, Institut Teknologi Bandung, mengatakan kerak bumi di pulau Sumatera bergoncang, maka masjid-masjid mesti ngukur arah kiblatnya lagi. Akhirnya kami di pulau Sumatera semua ngukur arah kiblat. Makanya Bapak Ibu nanti kalau pergi ke Riau, ke Medan, ke Aceh, itu banyak masjid yang miring ke sana, miring. Kata Nabi kepada Jibril, apa itu? Kenapa? Wahai Jibril, kata Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur akan dibangkitkan. Semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsu ma qaddamat. Ada namanya masjid akhir zaman. Kalau ada akhir tentu ada awal. Ada setengah kelompok mengatakan dunia ini tiada berawal, tiada berakhir. Kata dia dunia ini qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini qadim, tentu ada dua yang qadim, ada dua yang kekal abadi. Maka orang yang mengatakan alam ini kekal, tiada berawal, tiada berakhir, dia sudah syirik. Syirik maknanya mengatakan ada dua yang qadim. Allah tiada berawal, tiada berakhir. Dunia tiada berawal, tiada berakhir. Siapa yang mengatakan alam ini tiada berawal, tiada berakhir, maka dia syirik. Orang yang syirik maka tidak diterima amalnya. La in asyrakta, kalau engkau syirik la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik maka seluruh amalmu akan gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Kalau nggak ada tiang, itu sopnya nggak putus. Mahwal iman. Dan kalau apa itu iman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan
Tapi masjid kita ini wa tu'mina billah Apa kata wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, di tempat lain, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jaga Fitnah akhir zaman. Saya nak menjelaskan tajuk kita subuh ini. Fitnah terjadi banyaknya siksa-siksa. Akhir zaman, di ujung zaman, menunjukkan dulu ada awal zaman, sekarang ada akhir zaman. Ada awal masa dunia, kita sekarang sudah berada di ujung dunia. Manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Masjid kita Masya Allah. Jadi perempuan tua bersolek ini sudah nampak Nabi sejak masa Isra Mi'raj ini. Jadi jangan terkejut bila sekarang nampak ada orang tua bersolek. Dah lama dah. Jadi kantor majelis. Kata Nabi kepada Jibril, apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur Bapak masih sanggup? akan dibangkitkan. Semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsum. Saya dari subuh tadi berangkat dari Pekanbaru. Tausiah, ini tausiah terakhir. Kenapa tanah ini tidak bergulung? Kenapa tanah ini tidak bergoncang? Kenapa kulit tanah ini tetap stabil? Sudah jam 10. Sebab ada pakunya. Ternyata di Tangerang Selatan ini Seperti kertas